yang ada tanpa bertempat dimanapun, tetap berlangsung selamanya. Bukan hanya saat awal mula sebelum Allah menciptakan. Dalil ketiga firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'an. Tidak ada sesuatu pun yang serupa sedikit pun dengannya. Tidak ada sesuatu yang serupa sedikit pun dengannya. Asy-Syura ayat 11. Ayat ini menafikan semua bentuk keserupaan secara mutlak. Jadi tidak benar apabila ada yang menyerupai Allah. Seluruh alam materi yang kita kenal seluruhnya bertempat. Bertempat berarti punya dimensi tertentu, massa tertentu atau besaran tertentu, batasan tertentu, dan dalam ruang tertentu. Bila Allah tak sama sedikit pun dengan apapun, berarti tak mungkin Allah bertempat, sebab yang bertempat pasti menempati ruang. Ruang itu sendiri harus lebih besar dari bendanya. Ruang itu lebih kokoh, lebih besar, lebih kokoh, dan ada sebelum keberadaan benda itu, atau paling tidak ada bersamaan dengan dirinya dan tetap kekal bersamanya. Ini tentu bermasalah, sebab berarti mengatakan ada dua hal, yakni yang qadim, yakni Allah dan ruang itu. Jika kita mengatakan Allah itu mempunyai tempat. Dalil keempat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahus Samad. Allah yang maha dibutuhkan. Wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tak butuh apapun selain dirinya. Dari Ali Imran 97. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu selain Allah membutuhkan Allah yang menciptakan, mendesain, merawat, dan menentukan segala sesuatu terkait keberadaannya. Sedangkan Allah sendiri sama sekali tak butuh semua itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, Allah tentu saja tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak membutuhkan tempat. Kadang-kadang kita menunjuk ke atas, Allah di atas. Biasanya kita mengatakan begitu, berarti yang bertempat itu adalah makhluk. Yang bertempat itu makhluk Allah. Atau mungkin Allah di bawah, itu juga berarti makhluk. Allah tak bertempat. Allah di atas segalanya. Sedangkan Allah sendiri sama sekali tak butuh semua itu. Ruang dan waktu adalah salah satu ciptaan Allah. Ruang dan waktu itu ciptaan Allah yang didesain serta diatur cara kerjanya sesuai kehendak Allah. Tanpa sedikit pun Allah berada di dalamnya atau terpengaruh olehnya. Di sini kita gunakan akal kita yang suci, bahwa jangan sekali-kali kita ngira-ngira Allah itu seperti apa. Sebab Allah itu tidak seperti makhluknya. Yang kita saksikan, yang kita rasakan adalah makhluk Allah. Kadang-kadang saya mendengar seseorang bertanya, bagaimana Allah menciptakan manusia? Ya, padahal
memang Maha Pencipta. Into nek Allah ki kaya menungso. Sebab manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Dia beranggapan Allah ki kaya menungso ning gedhi mati, Maha Kuasa. Salah total, karena Allah tidak nampak. Jika Allah nampak, yang pasti itu bukan Allah, makhluk. Walaupun orang-orang barat mengatakan, saya mau beriman kepada Allah jika kamu bisa menunjukkan. Sekali-kali Allah tidak seperti makhluknya. Mukhalawatul hawadis lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu saksikan di sekitar kita semuanya adalah makhluk. Saking kepingine Allah kita njuk nginto-into kaya gajah jago, kemudian seperti wong ayu Dewi Kuan Yin, orang ada yang waktu, ada yang kaya roh, sehingga orang itu selalu nginto-into nek Allah ki kaya makhluk, padahal pasti salah. Allah mesti beda karo makhluknya. Allah sendiri yang menyatakan dalam sifat Allah bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Untuk itu sangat bisa dipahami dengan iman. Kalau hanya dengan pikiran pasti keliru. Hanya iman yang dapat mengerti Allah. Allah itu zat yang menciptakan kita semua. Sehingga Bapak dan Ibu, mari kita bersihkan hati kita. Kadang-kadang kita nyuwun karo Gusti Allah gawe acara dhewek nginto-ento ben kita sakral, nyumet lilin, nganggo banyu putih dinehi kembang 7 macam. Sama sekali Allah tidak membutuhkan penyembahan pada Allah, sangat tidak membutuhkan tempat itu. Bila dipahami bahwa keberadaan Allah haruslah bertempat di suatu ruang, maka itu berarti keberadaan Allah membutuhkan adanya ruang. Kebutuhan Allah akan apapun adalah mustahil bagi Allah. Sesuai dengan ayat di atas, dalil kelima adalah segala pengungkapan Allah tentang lokasi dirinya yang berbeda-beda, baik dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kadang keberadaan Allah diungkapkan seolah di atas langit, kadang seolah di bumi bersama manusia dalam semua aktivitasnya, kadang seolah persis di depan manusia, kadang waktu kita sholat, kadang seolah meliputi kita, kadang seolah dekat sekali, bahkan lebih dekat dengan urat leher kita. Kadang diungkapkan bahwa posisi terdekat Allah ada saat sujud, dan banyak ungkapan lain. Jadi Allah tahu persis apa yang kita pikirkan. Kita mikir saja Allah tahu, apalagi yang kita lakukan bersembunyi sekalipun. Walaupun kita bertindak atau berlaku bersembunyi, terhindar dari orang lain siapapun, termasuk CCTV, kita berbunyi, tapi Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kita berbuat jahat pasti konangan. Kalau kita berbuat jahat kok nekat, berarti iman kita kepada Allah sedang terbang. Kita sedang tidak percaya pada Allah. Jika seseorang melakukan kejahatan, misalnya berzina,
umpetan dimanapun bentuk kabeh ora ngerti, tapi Allah pasti tahu ya. Jadi jangan sampai berpikiran kalau Allah itu tidak tahu. Bahkan sampai-sampai tidak ada tempat yang tersembunyi dari Allah. Di dunia ini tidak ada tempat yang tersembunyi dari Allah. Dimanapun keberadaan kita, Allah sudah tahu. Kejahatan kita yang kecil yang disembunyikan pada istri sendiri saja, ada suami tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Dan semua perlakuan kita pasti akan dibalas. Hanya untungnya Allah mempunyai sifat Maha Pengampun. Seandainya tidak diampuni semuanya, masuk neraka manusia itu. Tapi dilalah Allah itu Maha Pengampun. Maka sesaat kita masih hidup, manfaatkanlah kemurahan Allah sebagai Maha Pengampun untuk minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Setiap habis sholat, maka itu setiap habis sholat pun kita mohon pertama kali Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Di hadapan Allah kita tidak usah malu-malu dan tidak usah ngumpetake, doa Allah, saya telah korupsi, mohon ampun saja pada Allah. Pasti kalau mohon ampun Allah akan mengampuni. Cuma kalau kita misalnya dosa besar mencuri, bisa diampuni itu kalau barang curiannya dikembalikan. Repotnya itu di situ. Kalau berzina itu habis, ya. Tapi kalau mencuri diampuni, balik barang yang dicuri, sulitnya itu. Mencuri walaupun sedikit harus dikembalikan. Menipu, misalnya menipu orang lain, maka hasil tipuannya itu dikembalikan. Berat, sangat berat. Walaupun orang beriman pun harus balik, yakin berat. Pak, kalau badhe ngunjuraken riyin tanggal syukur kelingan tanggali mereka kula riyin nyolong dompete bapak, bisa dikembalikan. Menipu juga dikembalikan. Allahu Akbar. Waktu kecil saya sering bersama teman-teman yang nyolongi buah. Kan kembali priki kok entek kok. Nggih, wis kelinang segara kidul, ya priki mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini semua kalau dibaca secara objektif hanyalah sekedar ungkapan saja akan eksistensi Allah yang maha tinggi, maha agung, maha dekat, maha mengetahui, dan maha mengawasi. Jadi sedikit pun, sedetik bahkan kesekian detik, kita tidak bisa lepas dari Allah. Kalau kita berbuat baik, bismillah. Lalu yang buatan bismillah bukan berarti bukan karena Allah. Bismillah. Nyingkir ke waktu nang dalan, sebab waktu ini ketunjang Honda ini bisa kebanting. Allah maha tahu. Dia mungkin mikir kasih ngopo tau, kaya orang waras teman. Waktu-waktu nang pinggir dalan, enak tengah dalan di pinggir-pinggir ke. Kas-kasan teman, tapi dia bismillah. Ben wong liya ora kecelakaan. Memaknai semua ungkapan tersebut sebagai
memaknai semua ungkapan tersebut sebagai lokasi secara fisik merupakan kemustahilan, sebab akan terlihat bahwa ayat dan hadis akan saling bertentangan. Sedangkan membagi-bagi segenap hati dengan memahami seluruh dalil yang mengungkapkan seolah di atas sebagai lokasi Allah secara fisik, sedangkan seluruh dalil yang seolah di bumi sebagai ungkapan kiasan berupa ilmu dan pengawasan adalah tindakan yang tidak satu pun dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Jadi kadang-kadang kita menafsirkan Allah salah. Mulai pagi hari ini mari kita luruskan bahwa Allah bukan makhluk. Kadang-kadang pikiran kita tidak nyadar. Allah yang terdahulu pertama Allah bulan sing banget. Allah tidak mewajibkan kita meyakini sebelum Nabi Adam itu kita tidak berhak tahu. Kita tidak berhak tahu tentang manusia sebelum Nabi Adam. Tadi kita yang wajib tahu setelah Nabi Adam. Biar Allah Akbar. Kita tidak berhak tahu kalau yang selain tentang alam ini. Memang para ahli sudah berusaha terus meneliti, silahkan. Tapi paling-paling pinter-pinter para ahli mengetahui langit satu. Ya seperti kita orang awam kadang-kadang tidak tahu bahwa pikiran kita srengenge ke siji. Ya toh, padahal srengenge berjuta-juta. Dalam satu tok srengenge berjuta-juta. Nah, apakah ada makhluk dalam tata surya yang sana itu? Wah, ya Allah bisa. Hanya Allah yang tahu. Apakah nang sing tengriko ada nang gugusan tata surya yang di sana ada makhluk? Allah Akbar, hanya Allah yang tahu. Memang kita adalah menggunakan akal kita untuk mengetahui Allah, bahwa Allah itu bukan makhluk. Menurut Syekh Ibnu Abdul Bar secara objektif berkata, wa fihi ruddu ala man zamannahu alal arsi bidatihi wa ma tu'uwi labih hadha jaza ayyutahu wala bihi dalik. Dalam hadis yang menyebutkan Allah berada di depan sholat, ada gugatan bagi orang yang menyangka bahwa Allah ada di atas ars dengan zatnya. Ketika dalil ini yang mengatakan Allah di depan orang sholat boleh ditakwil dengan dalil itu yang menyatakan Allah di atas ars, maka demikian juga dalil ini boleh dibuat untuk mentakwil dalil yang itu. Ibnu Hajar Al-Fath. Itulah beberapa dalil nakli dan Al-Quran hadis yang menjadi bukti bahwa Allah ada tanpa tempat. Jadi kalau kita mengatakan Allah di mana? Di atas, pasti salah. Karena Allah berada di mana-mana, tahu segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Ini tapi kadang-kadang manusia mengkerdilkan, mempunyai keyakinan sesuatu yang sangat kecil tentang Allah.
tidak meyakini bahwa Allah itu maha besar. Waktu kita sholat, jika kita sudah Allahu Akbar, kita yakin yakinnya Allah sangat besar, besar cakupannya, besar kuasanya, besar bentuknya tidak ada, bentuknya tidak ditampakkan pada manusia, wujudnya mesti ada. Jadi waktu kita sholat Allahu Akbar, semuanya kecil, tidak ada yang besar. Kalau pegawai punya atasan juga kecil, walaupun atasan yang bisa mindah kita, bisa melorot kewenangan kita, tapi di hadapan Allah itu sangat kecil. Kalau sudah Allahu Akbar, Allah yang besar, yakinnya hanya Allah saja yang besar. Itulah beberapa dalil nakli dari Al-Quran dan hadis yang menjadi bukti bahwa Allah itu ada, tak bertempat. Adapun pernyataan manusia biasa, siapapun itu yang bertentangan dengan dalil di atas, maka dapat dipastikan tidak tepat. Selain dalil-dalil akli, kesimpulan bahwa Allah tak bertempat juga didukung dalil-dalil rasional yang tak berbantahkan. Pengertian ini saya kutip dari Abdul Wahab Ahmad, Wakil Ketua PCNU Jember, peneliti Aswaja NU Center PCNU Jember, rekomendasi khutbah Jumat. Jadi ini saya kutip dari pendapat Abdul Wahab Ahmad Jember, bahwa pengertian tentang Allah saya baca-baca itu kok tepat, maka saya bawa di sini supaya saudara-saudara sekalian jangan salah persepsi tentang Allah. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, sebab saya tahu di hati bapak-bapak kadang-kadang masih samar tentang Allah. Tapi kalau kita bisa masuk surga Allah, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah. Demikian, segala yang salah saya mohon maaf, segala yang keliru, alfa, dusta, itu keterbatasan saya. Sedangkan yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Astaghfirullah li walakum, nasru minallah wal fatum qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.